Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan syurganya Allah, Kak Hore Hadijah, kemudian selamat datang Kak Aan, kemudian Kak Jannah Abadi, Kak Ibuku, Kak Real Project, terus kemudian sahabat-sahabat yang lain ya, saudaraku yang rohimani wa rohimakumullah, yang saya cintai dan yang Allah cintai. Waalaikumsalam Kak Elda, Kak Anita, Alhamdulillah, amin ya, terima kasih banyak doanya Kak Anita. Semoga teman-teman juga senantiasa sehat ya, senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Kak Aurel, Kak Sam, Kak Nuri, Kak Yi, kemudian Kak Endah, Kak Dian. Ya Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kak Mamah Afiau, Kak Wahyu, Kak Sustad Darusti. Silakan boleh bertanya ya teman-teman, ini mumpung belum rame. Nanti kalau sudah rame, itu pertanyaannya saling numpuk ya, jadi bisa jadi malah nggak kejawab. Alhamdulillah, buku sudah datang, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah, selamat mempelajari ya, selamat mempelajari dan mempraktekkan, mudah-mudahan memberikan barokah kemanfaatan. Kak Herbal Store, setelah 10 hari ikut terapi, baru hari ini badan enak jiwa tenang, alhamdulillah ya. Banyak sekali testimoni yang tidak terhitung, banyak sekali yang masuk ya, dari yang mulai komen testimoni di kolom komentar, sampai yang ke Japri, sampai ke DM, itu banyak sekali yang merasakan manfaat dari terapi Al-Quran. Dan memang betul ya, terapi Al-Quran itu luar biasa. Mukjizat Nabi yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini adalah Al-Quran, teman-teman. Kalau mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya, ya kan, tidak bisa kita rasakan tuh. Ya, mukjizat-mukjizat Nabi lain, itu tidak bisa kita rasakan. Dan alhamdulillah nih, luar biasa. Kita sebagai umatnya Muhammad ya, ini seharusnya sangat bersyukur karena kita masih bisa merasakan mukjizat yang begitu dahsyat. Mukjizatnya yang bisa kita rasakan sampai detik ini, dan rugi sekali luar biasa teman-teman ketika kita tidak dekat dengan Al-Quran. Rugi sekali ketika kita jauh dari Al-Quran. Rugi sekali ketika kita satu hari tidak membaca Al-Quran. Sangat-sangat rugi sekali. Ya, maka ayo teman-teman mulai sekarang biasakan ya membaca Al-Quran walaupun dari hafalan kita. Dari hafalan yang kita miliki, walaupun itu hanya 3 kul, ya. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad. Yaitu baca terus. 3 kali baca Al-Ikhlas itu sama saja dengan khatam. Pahalanya ya, setara dengan pahala menyelesaikan seluruh Al-Quran. Tapi kemudian jangan hanya kul saja. Yuk, mulai menghafalkan ya Al-Quran sedikit demi sedikit. Dari mulai juz 30 tuh, target tahun ini tinggal berapa bulan nih? Ya,
Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yuk, 5 bulan target selesaikan juz 30. Siap kira-kira? Insya Allah mudah ya, juz 30 insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Jika ada kemauan yang kuat. Kalau teman-teman mulai menghafalkan Al-Quran tuh, insya Allah ya, badannya sehat, otaknya kuat. Kalau sudah sepuh nanti tidak pikun. Begitu ya, tidak pikun. Terus kemudian terhindar dari gangguan jin, terhindar dari sihir. Enak pokoknya. Ya, supaya kita punya benteng. Kita kayak punya baju besi nih. Benteng yang kuat, benteng yang kokoh dari berbagai macam gangguan. Waalaikumsalam, Kak Ikrimah, Kak Faika. Terima kasih doanya teman-teman ya. Sama-sama ya, saya doakan teman-teman juga sehat selalu. Bukan hanya sekedar sehat jiwanya, sehat mentalnya, sehat fisiknya, sehat finansial. Ini yang paling penting ya. Sehat finansial, semua orang pasti butuh uang. Jangan salah dalam mensikapi nasihat para ustadz, para ulama, para kiai. Hati-hati dengan dunia. Ya, hati-hati dengan hubbud dunia, cinta dunia. Karena dunia itu bisa membinasakan. Betul, setuju sekali. Kalau dunia diletakkan di hati kita. Tapi kalau dunia itu hanya diletakkan di tangan, ya apa yang kita pegang mudah kita lepas. Nah ini bagus malah, apalagi kalau kita tujukan untuk kemanfaatan bersama. Yang bahaya adalah ketika dunia ini masuk ke hati. Masuk ke hati gimana? Ya bukan hanya di tangan ya, tapi kenceng nih, nggak mau dilepas. Karena apa? Hatinya berat. Yang bahaya adalah ketika dunia itu masuk ke dalam hati. Begitu ya. Pinginnya tapi punya bayi, cuma baca dirutinkan, nggak sampai hafal. Nggak apa-apa, ya. Yang penting rutin. Seorang penghafal Quran, seorang hafiz, ya. Hafiz Quran, mereka itu bukan hanya sekedar menghafalkan, ya, tetapi mereka yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sebetulnya itu ya, pemahaman seorang penjaga Al-Quran itu adalah mereka yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat. Ada seorang ulama yang ditanya oleh salah seorang pemuda, "Wahai Syekh, ceritakan kepada kami bagaimana kondisi orang-orang zaman dahulu, ya, salafus sholih, ulama tabi'in di zaman tabi'in dan tabi'in, ya, yaitu generasi setelah sahabat, bahkan generasi ketika sahabat, generasi sahabat. Bagaimana kondisi orang-orang terdahulu dengan Al-Quran, interaksinya?" Apa jawaban sang Syekh itu? Jawabannya sungguh nampar sekali. Kondisi mereka ketika interaksi dengan Al-Quran sama dengan kondisi kita hari ini ketika berinteraksi dengan handphone. Interaksinya mirip persis. Itu sangat-sangat menampar. Zaman dahulu, zaman tabi'in, bahkan sahabat tabi'in, setelahnya tabi'in, bahkan salafus sholih ya. Mereka interaksinya dengan Al-Quran mirip, ya. Interaksinya mirip dengan kita hari ini ketika kita interaksi dengan handphone. Sedikit-sedikit handphone ya. Sedikit-sedikit bangun tidur, apa yang kita cari? Handphone dulu. Terus kemudian ketika keluar rumah, kita nggak pegang handphone, kayaknya kok ada yang kurang. Nah, maka teman-teman, handphone ini seperti pisau bermata dua. Ya, pisau bermata dua. Artinya apa? Bermata dua itu begini deh. Bagi teman-teman yang sering mendengarkan istilah pisau bermata dua, ini pisau, ya. Ini pisau, gagangnya di tengah. Nah, satu sisi ini bisa untuk membela diri, ya, untuk menyerang musuh atau membela diri dari serangan musuh, tapi di sisi lain bisa kemudian untuk menusuk diri kita. Nah, ini yang dimanakan pisau bermata dua. Nah, inilah Al-Quran, inilah handphone, ya, inilah handphone yang dia bisa memberikan kemanfaatan, tapi juga bisa memberikan kemadharatan. Maka teman-teman, yuk manfaatkan handphone kita untuk menyimak terapi Al-Quran, salah satunya install aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, aplikasi pengingat sholat, kemudian aplikasi Al-Quran, ya, aplikasi hafalan Al-Quran, aplikasi hadis, kemudian aplikasi misalkan sirah, ya, tentang sirah sahabiyah, kemudian sirah Nabi, dan seterusnya. Nah, maka teman-teman, ya, itu ibaratkan kita memanfaatkan teknologi dengan benar. Saya sekarang bangun tidur, ingat dengerin terapinya. Siap, ya, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan jadi wasilah keberkahan, ya. Kak Nio, Kak Faika, Kak Nabila, kalau nikah siri tapi istri ingin cerai, bagaimana caranya?
Kalau nikah siri tapi istri ingin cerai. Oh, ini istri yang dinikah secara siri. Ya cerainya tinggal ucapkan talak, ya. Suami tinggal mengucapkan talak saja. Gitu. Tapi nanti kalau mengucapkan talak, dia baru jatuh talak 1. Walaupun langsung di awal dia mengucapkan, ya, aku talak kamu dengan talak 3, begitu ya. Kecuali nanti sudah talak, rujuk, ya, ini jatuh talak 1. Terus setelah rujuk, talak lagi. Nah, ini sudah jatuh talak 2. Begitu. Kalau rujuk lagi, nanti talak yang ketiga, barulah jatuh talak 3. Begitu. Alhamdulillah, sehat selalu Kak Nio, Kak Nera Prayoga, Kak Elda. Saya punya gula darah dan jantung. Ada obatnya? Insya Allah ada ya. Yang butuh untuk terapi gula darah dan jantung. Tapi untuk sementara, silakan teman-teman pakai cara gratisan dulu. Cara gratisan dulu yaitu menyimak terapi ini rutin pagi malam. Malam itu jam 19.45. Insya Allah kita prakteknya jam 20.15 ya. Dan pagi itu jam 5.45. Prakteknya itu sekitar 6.15. Nah, sementara itu, kalau misalkan belum ada perubahan, baru silakan nanti japri, kita referensikan herbal yang insya Allah bagus sekali untuk keluhan gula darah dan jantung. Waalaikumsalam Kak Puri, Kak Rutin. Nah, ini harus rutin ini ibadahnya nih. Dan menyimak Al-Qur'annya harus rutin juga. Kemudian Kak Wiwin, alhamdulillah setelah 6 kali. Kemudian insyaallah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Wiwin, Kak Dewi. Gimana usahaku sepi dan hutang numpuk? Banyak istighfar. Ini sepertinya pendatang baru nih, Kak Dewi Holifah. Banyak istighfar. Amalan yang saya share, yang saya ijazahkan buat teman-teman, itu yang simpel-simpel dulu. Ya, yang tidak memberatkan. Tidak harus menghafalkan doa begitu panjang. Simpel, praktis, mudah diamalkan, siapapun bisa. Apa itu? Istighfar. Yuk, diucapkan yuk. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu ya. Astagfirullah. Komen Lina belum dibaca. Iya, ini masih 59 pesan baru nih. Jadi saya scroll-scroll ya. Saya masih ini nyicil satu-satu ya. Tenang. Insya Allah semuanya dibaca. Kalau waktunya cukup ya. Kalau yang belum kebaca mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Rumah biar adem, ya bacakan Al-Qur'an. Bacakan rutin Al-Qur'an, khususnya Al-Baqarah. Fokus di Al-Baqarah. Karena rumah itu ya yang dibacakan Al-Baqarah maka setan lari darinya. Dan janganlah menjadikan rumah itu seperti kuburan, kata Rasulullah ya. Seperti kuburan gimana? Ya, nggak ada ibadah di situ. Ibadah sunnah di rumah ya. Sholat sunnah di rumah, baca Al-Quran, silakan di rumah-rumah kita. Maka insya Allah ya, insya Allah nanti akan adem hawanya begitu luar biasa. Dan turunkan foto dan patung nih. Ayo, yang masih majang foto di rumah, ini bikin hawa panas. Bikin hawa yang nggak enak, mudah emosi. Itu dari mana sumbernya? Dari foto. Karena foto belum jam 20, mulainya kita jam 20.15 Kak ya. Mulainya jam 20.15, terlalu awal. Ini nunggu banyak peserta yang lain ya. Dagu saya tiba-tiba gatal sampai menghitam. Kapan itu? Apakah ketika sudah mempraktekkan terapi langit? Kalau dipasang murotal boleh, silakan. Ya, insya Allah esensinya sama. Tetapi yang terbaik adalah kita mendengar dan membaca, gitu ya. Kalau sementara belum sempat, nggak jadi masalah. Ya, nah ini teman-teman nasihat untuk diri saya pribadi ya. Nasihat untuk diri saya pribadi. Jadi begini teman-teman, jangan sampai kita secara tidak langsung mengatakan sesuatu yang negatif kepada Allah, walaupun tidak terucap ya, walaupun tidak terucap. Misalkan begini, ini pesan luar biasa sebelum kita mempraktekkan terapi. Insya Allah nanti pertanyaannya saya jawab semua ya. Hanya saja ini numpuk nih, 79 pesan baru belum terbaca. Tenang, saya baca semua. Gitu. Yang disiapkan air mineral di botol boleh, galon juga boleh, di torrent juga boleh. Kalau torrentnya deket ya, atau handphonenya didekatkan dengan torrent. Lihat suami pinginnya marah-marah, hati-hati. Bisa jadi ada sihir tafrik, sihir pemisah. Nanti insya Allah cukup dengarkan ayat-ayat ini, insya Allah nanti jadi lebih cinta dengan suami sendiri ya, bukan dengan suami orang. Alhamdulillah gitu. Dengan suami sendiri, terus kemudian tambah romantis, tambah harmonis. Gitu. Oke, sudah lama ikut ruqyah, alhamdulillah Kak Wahyu. Jadi begini teman-teman, ini ada sebuah nasihat yang saya tujukan untuk diri saya pribadi.
Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ibrohnya, bisa mengambil pelajarannya. Jadi begini, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang itu merugikan diri kita dan memancing murka Allah. Misalkan contoh begini, sudah saatnya sholat, ya, ada azan berkumandang, terus kita masih enak-enakan ngurusin dunia. Kita masih bekerja, kita masih bisnis, kita masih ngurusi customer, ya, kita masih nyuci baju, masih nyuci piring, masih ngepel rumah. Ini sama saja, ketika kita seperti itu, tidak kemudian mengutamakan Allah, ini sama saja kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, ntar dulu lah. Ini sama saja mengatakan begitu secara tidak langsung. Ya Allah, ntar dulu, saya nggak sempat sholat. Saya masih sibuk ngurusin dunia. Sholat ntar dulu. Ntar dulu ya Allah. Sama saja kita mengatakan seperti itu. Secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Apalagi kalau sudah iqomah, ya. Terus kemudian, sampai kemudian sholat selesai, jamaah di masjid, sampai kemudian mau selesai waktunya, mau masuk ke waktu sholat berikutnya, kita belum sholat. Kita sama saja ngomong kepada Allah, ya Allah, nggak sempat ya Allah. Sibuk saya ya Allah. Nggak sempat saya jalankan sholat perintahmu. Ya. Terus kemudian, ketika ada Al-Quran yang seharusnya kita baca, ya, kita baca. Tidak perlu sampai tahap kemudian level berikutnya, yaitu memahami, menghafalkan. Level dulu, level 1 dulu saja. Yaitu membaca. Level 1 dulu, membaca. Walaupun dalam Islam sebetulnya level 1 itu menghafal, teman-teman. Menghafal itu level paling bawah loh, ya. Paling dasar di dalam mempelajari Al-Quran adalah menghafalkan dulu. Ya tentunya harus dengan tajwid yang betul, ya. Kemudian ya membaca, belajar membaca, tapi pada dasarnya kalau dalam pendidikan Islam, ya kalau kita mendidik anak-anak, menghafal Al-Quran itu adalah level paling awal. Jangan kemudian kita katakan, wah, seorang penghafal Quran itu top. Enggak, itu baru level awal, gitu ya. Nah, oke lah, karena kita manusia biasa, ya, kita orang awam, bukan ulama, bukan kiai, bukan orang yang alim, kita manusia awam, gitu ya, miskin ilmu, kemudian fakir ilmu, ya kita belajar membaca dulu dibiasakan. Nah, seandainya nggak sempat, ya, kita sibuk main handphone, main TikTok, ya scroll sosmed, update status, seneng selfie, ketawa-ketawa, lihat konten lucu gitu kan. Kita sama saja ngomong kepada Allah, ya Allah, saya nggak butuh Qur'anmu ya Allah. Ya, kita sama saja ngomong begitu nggak sih? Ya kan? Jadi, ya Allah, saya lebih seneng TikTokan. Kalau baca Qur'an ngantuk saya. Nggak sempet, sibuk saya TikTokan. Saya sibuk mikirin hutang, nggak sempet baca Qur'an ya Allah. Nah, maka hati-hati teman-teman. Walaupun ini tidak terucap dari lisan kita, maka secara tidak langsung kita mengatakan demikian. Nggak sempat menyentuh Al-Quran. Ya, kalau misalkan nggak sempat ya, lisan kita biasakan ya, bahasai dengan ya ayat-ayat Allah berdasarkan hafalan-hafalan kita. Mata kanan kabur, sudah ke dokter, tidak ada perubahan. Mohon doanya. Saya kebetulan ada satu herbal khusus untuk mata ya, nanti silakan Kak Pipit, boleh japri ya, boleh DM. Saya mau berikrarnya buat diri saya, suami, anak, dan mantu agar baik-baik semua. Siap Kak No ya. Waalaikumsalam Kak Ida, ini penonton setia nih. SBY hadir, siap. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kunjungan ke Surabaya ya. Saya dulu sering ngisi pelatihan di Tower AMG kalau nggak salah, AMG Tower Surabaya. Mungkin tahu ya. Itu di lantai berapa tuh? Saya lupa. Pokoknya di lantai atas tuh. Tower AMG. Nah, saya sering ngisi di situ berkali-kali dulu. Kalau kurang mengerti tentang isi buku jurnal harian, bisa tanya di live. Tanya di grup Kak Real Project, masuk ke grup eksklusif ya. Ini penugasannya, kita memang harus di grup ya teman-teman. Harus lewat grup. Jadi teman-teman nanti kurang paham kalau misalkan mempraktekkan sendiri. Makanya kita kemudian berikan fasilitas, ya, grup eksklusif untuk membimbing teman-teman mempraktekkan 7 metode terapi langit. Gitu ya. Anak sering lihat makhluk aneh. Ya, diruqyah. Nanti airnya silakan diminumkan ke anaknya ya, Kak Whisky. Oh, namanya kok aneh nih, Kak Whisky nih. Whisky ini kan ya minuman yang seperti itu ya. Kemudian, dagu saya tiba-tiba gatal. Ini kapan? Kak Rais. Waalaikumsalam. Tadi sudah ya, KD Shop mulai jam berapa? 20.15. Ya, 10 menit lagi kita mulai terapi. Obat mata berlemak. Kak Farasi silakan japri saja ya. Silakan japri.
Nanti insya Allah nanti kita coba carikan herbalnya. Tasik hadir siap Kak Yuli, Nabila kalau tadi sudah dibalas ya. Oh, nikah siri istri pingin cerai tapi suami tidak mau. Kalau suami tidak mau, nah ini yang menjadi masalah ya. Yang menjadi masalah adalah ketika nikah siri nanti tidak bisa melakukan gugatan ke pengadilan. Gitu. Nah, silakan dirundingkan atau kalau bisa libatkan orang tua atau ada tempat curhat begitu ya, diskusikan dengan orang tua atau mertuanya begitu. Nah, nanti silakan Kak Nabila bisa japri ya, karena ini persoalan pribadi yang saya rasa butuh pembahasan secara khusus, jangan secara publik seperti ini ya. Nanti kita bahas secara khusus. Siap Kak Sam, Kak Rutin, Kak Heni, Waalaikumsalam, Kak Fatma, Kak Elda, kemudian Kak Uswah, Waalaikumsalam, Kak Chan, Kak Siti, Kak Konglomerat, Masya Allah ada konglomerat luar biasa nih, ya. Insya Allah ini kaya raya dunia akhirat nih. Sehat iman lebih penting. Betul sekali, setuju. Tetapi semuanya penting. Nomor 1 sehat iman, nomor 2 mungkin sehat secara fisik, dibarengi dengan sehat finansial. Ya, cerdas Kak Konglomerat. Masya Allah, tabarakallah. Izin sholat dulu, siap Kak Desop, kita 10 menit lagi terapi Al-Quran. Kalau nikah siri istri pengen cerai tapi suami tidak mau dengan suami bersini di luar. Ya, tadi ya. Kita diskusikan di dalam. Kita diskusikan di kolom DM. Jangan di sini. Habis ruqyah kemarin batuk sampai sekarang. Oke, mudah-mudahan reaksinya berhenti malam ini ya. Itu bagian dari detoksifikasi. Suamiku selalu kasar, saya harus bagaimana? Pertama, fokus perbaiki dulu. Ya, perbaiki diri. Terus kemudian ajak diskusi baik-baik. Terus kemudian kasarnya itu apakah sudah sampai ke level KDRT? Ya, pertama banyakin istighfar, urutannya ya. Kalau suami selalu kasar, KDRT bahkan kekerasan dalam rumah tangga, introspeksi diri pertama banyakin istighfar, terus kemudian coba diskusi dengan suami, terus kemudian libatkan orang tua atau mertua. Kalau sudah level tidak bisa disadarkan, apalagi nih, kalau kemarin sudah saya sampaikan ya, 4 kemaksiatan suami terkumpul jadi 1. Sudahlah kasar KDRT sampai mukul ya, main tangan, terus kemudian tidak sholat ya, tidak sholat level pertama sih. Tidak sholat, terus kemudian main kasar, kemudian tidak memberikan nafkah lahir batin, dan yang keempat selingkuh, berzina. Nah, ini 4 kemaksiatan terkumpul jadi 1, maka minta cerai itu yang terbaik. Kalau 4 kemaksiatan ini terkumpul jadi 1. Apa yang bisa diharapkan dari suami model semacam ini? Ya, yang seharusnya dia menjadi panutan, pemimpin rumah tangga, ayah dari anak-anak teman-teman nantinya. Gitu ya. Maka apa yang bisa diharapkan dari sosok pemimpin seperti ini akan hancur keluarga. Maka lebih baik minta cerai. Begitu ya. Kemudian Waalaikumsalam Kak Sunarti, Kak Uswah, Kak Dilin, Kak Huda, Kak Hernawati, Kak Mia Gunawan, Kak Fitri, Kak Dombi, Kak Irna. Ini saya baca semua nih. Saya sebut namanya loh. Ya, saya sebut namanya sambil saya doakan. Gitu ya. Ini saya doakannya dalam hati ya. Kak Linas, mudah-mudahan yang saya sebutkan namanya diberikan keberkahan, pahala melimpah, rezeki melimpah, kesehatan totalitas, kemudian dilunasi hutangnya. Dan yang belum terbaca, yang kelewat, mohon maaf, bukan sengaja. Yang mudah-mudahan yang tidak terbaca juga mendapatkan pahala berlimpah, harta melimpah, dilunasi hutangnya, disehatkan badannya, diharmoniskan keluarganya. Kak Sri pengen sekali menghafal Quran, tapi susah untuk mengingat sekarang, hafal, besok lupa. Iya, tetap saja yang Allah nilai itu bukan hasil. Hasil kamu sudah hafal, bukan. Tapi yang Allah nilai adalah prosesnya. Tetaplah menghafal walau tidak hafal-hafal. Itu ya, ini prinsip. Jadi menghafal itu seumur hidup, tetaplah menghafal Al-Quran walau tidak hafal-hafal. Ini prinsip yang harus kita pegang. Nggak apa-apa. Nggak hafal-hafal nggak apa-apa. Santai saja. Yang Allah nilai bukan kemudian ketika kita hafal 30 juz, dahsyat masuk surga. Bukan itu. Tetapi prosesnya. Ya, prosesnya nggak hafal-hafal bagus. Ya. Karena setiap baca 1 huruf, itu 10 kebaikan teman-teman. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun
walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, kata Nabi. Barang siapa yang baca satu huruf di dalam kitabullah, maksudnya adalah Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika kita membaca berulang kali untuk menghafalkan alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, 3 huruf, 3 kebaikan dikalikan 10, 30 teman-teman. Baca 3 kali biar hafal 30, 30, 30, 90 kebaikan, Masya Allah. Gak hafal-hafal gak apa-apa, kebaikannya sudah masuk, sudah tercatat. Masya Allah, luar biasa ya. Gimana caranya menghafalkan supaya lengket di kepala, sering lupa? Jaga pandangan mata, jaga hati, jaga makanan dari sesuatu yang haram. Ya, kita hanya memakan sesuatu yang halal saja. Maka insya Allah kita akan diberikan kemudahan untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Bila tidak sopan, apakah bisa seseorang menggolek kita dari jarak jauh? Dengan sihir bisa. Ya, dengan sihir bisa. Nah, sihir itu ada sihir yang berasal dari gangguan jin. Tanda-tandanya adalah mimpi, ya, mohon maaf, mimpi berhubungan dengan orang yang tidak dikenal. Maka itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia dari jin, ya, setan yang dalam bentuk jin, atau yang kedua dia sihir seseorang, gitu ya. Maka caranya untuk bisa menghindari seperti itu adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, berwudu ya, berwudu kemudian baca ayat kursi, terus kemudian sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Sebentar lagi yuk, 1 menit lagi kita terapi Al-Quran. Karanganyar siap, Kak Sri. Waalaikumsalam. Cirebon. Saya alumni terapi langit, terapi syukur. Izin untuk gabung. Siap, Kak Diana. Ya. Terapi syukur. Sudah selesai ya? Sudah 21 hari. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Kak Bambang, Banjarnegara. Wah, Banjarnegara. Maningge. Yuk. Aliran ngapak. Ya. Iya, Tea hadir. Waalaikumsalam. Kak Sri. Wah, mulai putus-putus. Siapa di sini yang mulai putus-putus sinyalnya? Yuk. Baca banyak-banyak istighfar. Baca Al-Ikhlas. Baca Anas. Tiupkan ke handphone. Yang mulai putus-putus, itu bukan hanya sekedar gangguan sinyal. Bisa jadi ya, gangguan dari jin. 2 hari merasa gelisah. Kalau habis sholat isya untuk berat. Kak Irna, yuk kita rutinkan terapi Al-Quran. Kak Chandra, waalaikumsalam. Kak Alma, ya coba ya dirutinkan ya, karena ini merupakan dosis. Terapi Al-Quran itu dosis, ya pagi malam. Ini seperti minum obat. Minum obat kata dokter, misalkan harus 3 kali sehari. Maka teman-teman, mendengarkan Al-Quran, ini untuk pengobatan, ini juga merupakan dosis. Dosisnya sebetulnya unlimited tuh. Tapi minimal ya pagi, malam. Kalau nggak sempat pagi, malamnya. Kalau nggak sempat malam, pagi. Kalau nggak sempat dua-duanya, ya berarti teman-teman belum mengharapkan kesembuhan. Berarti teman-teman belum mengharapkan masalahnya tuntas. Berarti teman-teman ingin punya masalah rumah tangga terus-menerus. Karena tidak siap untuk diterapi. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak sempat ikut terapi, ya berarti belum menganggap masalahnya itu harus segera diselesaikan. Siap, hadir dari Magelang. Badan terasa lemes sudah 3 kali ikut terapi Al-Quran. Yuk, lanjutkan. Mudah-mudahan malam ini bisa tuntas ya. Kalau cuma mendengarkan, boleh. Yang penting tetap menyimak. Hujan lebat jadi sinyal baru baik. Nah, ini baru ya. Kalau pengaruh hujan, cuaca ini bisa jadi pengaruh kepada sinyal. Komen Lina belum dibaca. Tadi sudah ya. Kemudian waalaikumsalam Kak Novi. Oh iya, Kak Novi ini japri ya. Belum sempat saya balas. Saya ikut rukyah sudah 2 minggu. Lututnya sakit sekali. Nanti dipegang lututnya. Hujan lebat putus-putus. Nah, siap. Oke, terapi malam tetap jam 20.15. Betul, Kak Hauro. Yang badannya sakit, yuk komentar bagian mana yang sekarang sakit. Nanti dipegang ya. Jadi, ketika saya membacakan ayat, bukan pas kita baca bareng-bareng Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, silakan teman-teman pegang bagian yang sakit. Misalkan sakitnya lutut, pegang lutut. Yang sakitnya jempol, pegang jempol. Seperti ini. Yang bagian leher nanti pegang leher, yang dada pegang dada, ya. Yang pinggang, pegang pinggang. Begitu. Kadela live jam berapa? Jam malam. Itu jam 19.45. Terus kemudian paginya itu jam
Nggak ada live di HP saya. Iya, ini banyak laporan ya. Banyak laporan, ternyata nggak bisa menemukan live streaming saya. Ini betul-betul aneh, luar biasa teman-teman. Banyak laporan, ternyata banyak teman-teman yang tidak bisa menemukan live streaming saya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Silakan teman-teman, letakkan minumannya di depan kita. Baru mulai sudah sendawa. Ini mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf bagi yang belum terbalas. Kalau teman-teman nanti siap standby setelah ini, setelah terapi Al-Quran, nanti saya balas semua. Mudah-mudahan selesai ya. Ya, yang belum wudhu silakan ya. Siapkan air putih. Yang baru saja bergabung. Sejak ada reaksi nafas terasa sesak dan badan lemah. Itu bagian detox ya. Lanjutkan teman-teman. Lanjutkan terapinya, walaupun teman-teman merasa, kok setelah terapi badannya remuk, badannya capek, pegel, mungkin ada yang lebam-lebam, muntah-muntah, pusing, lanjutkan. Jadi reaksi itu menandakan bahwa gangguan jin atau sihir, ya, itu sedang melakukan perlawanan tuh. Biar teman-teman berhenti. Biar teman-teman berhenti menyimak terapi Al-Quran. Boleh, yang sedang berhalangan boleh. Kalau haid silakan tetap wudhu, ya. Sudah ya, kita mulai ya. Nanti pertanyaannya kita handle dulu, kita tahan. Yang belum terjawab, mudah-mudahan setelah ini kita bisa bantu jawab. Siap. Oke ya, kita mulai. Yuk, kita mulai dengan doa ya. Saya izinkan dulu berdoa, terus kemudian setelah itu, nanti saya berikan instruksi biar teman-teman baca bareng ya. Ada ikrar yang harus kita baca bareng-bareng, yaitu ikrar pemutus ikatan jin atau sihir apabila ada jin kiriman. Tapi kita awali dulu dengan berdoa. Nanti saya doakan, teman-teman silakan aminkan di situ dengan diucapkan ya, tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Handphonenya letakkan, kemudian posisi tangan berdoa, silakan diaminkan dulu di situ. Kemudian nanti ketika ada instruksi, saya minta teman-teman ucapkan bareng. Tapi bukan yang pas bagian doa. Bagian nanti ya, nanti setelah ini. Ayo kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Pada kesempatan malam ini ya Allah, izinkan kami bermunajat kepadamu ya Allah. Izinkan kami memohon ampunanmu ya Allah. Izinkan kami memohon pertolonganmu ya Allah.
Jika selama ini kami berbuat durhaka kepadamu, ya Allah, jarang melaksanakan apa yang Engkau perintahkan dan justru melanggar apa yang Engkau larang, ya Allah, izinkan kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Jika selama ini kami zalim, durhaka kepada orang-orang di sekitar kami, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, kepada orang tua kami, kepada pasangan kami, kepada tetangga kami, sahabat kami, atau orang-orang yang di luar wilayah kami dan tidak kami kenal. Ya Allah, izinkan kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang hasad, yang iri dengki kepada kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang melempar penyakit ain, ya Allah. Jika ada penyakit ain yang menyerang diri kami dan keluarga kami, singkirkan, ya Allah. Singkirkan, jauhkan, ya Allah. Jauhkan dan hancurkan dari badan kami. Jika ada serangan sihir, ya Allah. Jika ada kiriman sihir menyerang diri kami dan keluarga kami, ya Allah, kembalikanlah sihir tersebut kepada tukang-tukang sihir, kepada dukun-dukun yang mengirimkan sihir tersebut, ya Allah, untuk pelajaran bagi mereka. Bismillah, bismillah, bismillah. Yuk teman-teman, kita ucapkan bareng-bareng ya. Kita ucapkan ikrar pemutus ikatan sihir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan malam ini saya mengikrarkan diri saya mewakili keluarga besar saya. Jika selama hidupnya leluhur kami pernah berinteraksi dengan jin, pernah melakukan perbuatan syirik, maka saya berlepas diri, ya Allah, dari perbuatan mereka. Apabila perbuatan leluhur kami mendatangkan jin nasab ataupun jin khodam ke dalam diri kami ataupun keluarga kami, ya Allah, dengan kekuatan ayat-ayat-Mu, hancurkanlah, ya Allah. Selamatkan kami, tolonglah kami, Allah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kamu keluar. Saya tidak butuh bantuanmu. Saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kanan kita. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, tiupkan ke depan kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita.
Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, tiupkan ke bawah ya, ke lantai. Kemudian yuk tempelkan di dada dan perut, diusap ya. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan, kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke belakang kita ya. Hadap belakang tiupkan. Kemudian jangan lepas ya, silakan teman-teman tarik. Tarik sampai dada, berhenti dulu. Ya, sampai dada berhenti dulu, jangan sampai ke atas. Ya, ucapkan, wahai jin, jika kamu ada di dalam tubuhku, ya ucapkan dengan agak keras. Wahai jin musuh Allah, jika kamu ada di dalam tubuhku, silahkan kamu keluar. Ya, silahkan kamu keluar, bukan tempatmu ada di dalam tubuhku. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Kita ulangi ya. Wahai jin, jika kamu ada di dalam tubuhku, silahkan kamu keluar. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Terus yang punya penyakit hati, yang sedang benci, yang sedang dendam, ya, yang punya masalah kebencian, dendam, ya, yang merasa tersakiti, ya ucapkan pada diri sendiri. Wahai diriku, mulai sekarang kumaafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Kumaafkan orang-orang yang telah menghancurkanku. Kumaafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Aku ikhlas, aku sabar, aku bahagia. Aku ikhlas, aku sabar, aku bahagia. Yuk, tarik ke atas. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Sampai di tenggorokan. Ya, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian keluar, wahai musuh Allah. Kemudian seperti gerakan menarik ya, mencabut. Kemudian dibatuk-batukan. Ya, ulangi lagi. Wahai diriku, saya ikhlas, saya sabar, saya bahagia. Saya ikhlas, saya sabar, saya bahagia. Saya cinta diri saya sendiri. Ya, paksakan. Ya, saya cinta diri saya sendiri. Saya ikhlas, saya sabar, saya bahagia. Ya, paksakan tersenyum teman-teman. Walau mungkin teman-teman ada yang menangis ya. Silakan keluarkan. Tarik ke atas, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian tarik dia sampai tenggorokan, keluarkan. Bismillah, Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah, cabut, kemudian batuk-batukan. Seperti itu ya. Yuk, sekarang saya akan bacakan beberapa ayat, pegang daerah yang sakit dada, yang sesak dada, pegang dada, yang sakit perut, pegang perut, yang sakit lutut, pegang lututnya. Ya, silakan dipegang dengan tangan kanan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, saya memperingatkan kalian yang masih bertahan di dalam tubuh saudaraku. Ingatlah azab Allah, ingatlah nerakanya Allah, takutlah dengan siksanya Allah, takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan membakar kalian, yang akan menghancurkan kalian. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan memusnahkan kalian,
Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat yang kubaca ini ya Allah sebagai ayat yang panas membakar jin musuh-musuhmu ya Allah, yang mereka bersembunyi di dalam aliran darah saudaraku, yang bersembunyi di dalam pembuluh darah saudaraku, yang mereka bersembunyi di dalam organ-organ tubuh saudaraku yang sedang menonton tayangan ini, bersembunyi di bagian otak, bersembunyi di jantung, di liver, di pankreas, di ginjal, di lambung, dan di organ-organ lain. Silakan keluar wahai musuh Allah. Al'anuka billa'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah, sungguhnya kalian terkutuk. Sungguhnya kalian terlaknat. Ukhruj ya adu Allah. Takutlah dengan azab Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paksakan lihat sini teman-teman ya. Paksakan lihat tangan saya. Sambil tangan kanan pegang daerah yang sakit. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Tiupkan daerah yang sakit sambil tetap ditempelkan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yuk pegang teman-teman, pegang daerah yang sakit, terus kemudian sekarang ya pijit-pijit nih bagian tangan jempol. Sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Terus kemudian sini ya, jari-jari silakan diurut ke atas. Yang ingin buang angin, sendawa, silakan keluarkan ya. Yang ingin ke toilet, jangan ditahan, silakan. Terus kemudian kanan, kiri, silakan. Ya, kanan, kiri. Kanan, kiri, silakan. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian silakan diketuk-ketuk sini ya, bagian bawah ketiak, ketuk-ketuk, Bismillahi Allahu Akbar, tiupkan. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan dulu, Bismillahi Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
tiupkan. Terus usapkan di bawah ketiak sambil ditekan-tekan. Nanti biasanya langsung sendawa, teman-teman. Ya, langsung sendawa, merinding. Mungkin ingin ke toilet, silakan. Sama kanan kiri ya. Bismillah, Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan, tempel di dan tekan-tekan di bawah ketiak. Ya, terus kemudian bagian pinggang sama. Bismillahi Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan, kemudian tempelkan di belakang pinggang. Tempelkan di belakang pinggang. Ya, ditekan-tekan pinggangnya. Terus, ya, yang punya masalah asam lambung, area perut, ya, yang belum dapat keturunan, yang ini ya punya keluhan di area perut, silakan Bismillah Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus kemudian la haula wala quwwata illa billah. Tiupkan, tempel di perut dan bawahnya, daerah pusar ke bawah ya. Urut ke atas, tarik Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, tarik ke atas sampai di tenggorokan. Bismillahi Allahu Akbar. Terus kemudian dibatuk-batukan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Airnya sebentar lagi ya. Sebentar lagi diminum 5 menit lagi. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishi wa anta syafi. La shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Kalau tidak sanggup duduk, rebahan boleh, tapi sebaiknya duduk. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin yang bersembunyi di lantai rumah-rumah saudara kami, yang bersembunyi di atap rumah kami, yang bersembunyi di lubang-lubang ventilasi, di lubang pembuangan, kemudian di pintu-pintu dan atap rumah, silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Al'anuka bil la'natillah. Ukhruj ya adu Allah fakhruj minha fa innaka rajim. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqik. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang ngantuk tempelkan ya di sini ya, di kening kita, di dahi kita ya. Silakan ditempelkan. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Tiupkan ke tangan, tempelkan di sini ya, di tengkuk silakan, tempelkan, diurut. Diurut silakan semuanya ya, diurut. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kalau sulit pegang, sekenanya saja ya. Sekenanya saja, silakan bahu sampai pergelangan tangan sebelah kanan. Masih bisa kan? Masih bisa begini. Jadi diurut saja ya. Diurut saja sampai ke bawah seperti ini. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, seperti itu. Ada yang masih muntah-muntah di sini teman-teman? Yang sudah muntah dan plong, ya silakan airnya diminum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kanan. Ya, minum dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah channel tiba-tiba di terapi langit nggak bisa wifi. Iya. Kadang memang ada gangguan seperti itu ya. Waalaikumsalam Kak Wati. Dada terasa penuh, yuk. Yang sekarang ada reaksi, komentar silakan, ya ada reaksi. Nah, termasuk tadi ya, ini sudah 2 minggu ikut terapi, baru hari ini sampai muntah. Nah, tadi yang mungkin tidak merasakan apa-apa, ada 2 kemungkinan. Ya, yang pertama memang tidak ada gangguan, yang kemungkinan kedua memang butuh rutin, gitu ya. Reaksi terapinya itu baru terasa. Ya, sudah ada yang merasakan plong begitu? Ngantuk banget ya, ngantuk lama-lama kalau dirutinkan nanti ada reaksi ya. Nah, paling gangguan paling ringan itu adalah ketika ngantuk. Gitu. Ya, tenggorokan terasa kecekik nih. Ya, diurut sambil ucapkan bismillah Allahu akbar. Ya. Bismillah Allahu akbar, tiupkan. Silakan, tiupkan ya. Bismillah Allahu akbar, tiupkan. Terus kemudian urut ke atas. Ya, termasuk yang sendawa, cegukan, ya. Terus dada sesak nih. Bismillah Allahu akbar, tiupkan. Urut ke atas. Yang dadanya sesak tadi ya. Oke. Berarti yang ngantuk-ngantuk nih, yang sendawa, ngantuk, ini memang mudah-mudahan gangguannya ringan, gitu ya. Gangguan yang paling dasar, itu yang paling ringan adalah sendawa, ngantuk, pusing. Begitu teman-teman. Kakak saya setiap mengikuti selalu muntah-muntah. Apakah banyak jin yang ada di dalam tubuh? Kemungkinan ya ada gangguan. Karena salah satu pertanda adanya gangguan sihir atau gangguan jin itu adalah muntah-muntah, sendawa, ngantuk berat, pusing, dada sesak, bahu pegal-pegal, ya, merinding termasuk ya, merinding termasuk, keringat dingin banyak, itu semuanya detox ya teman-teman. Lanjutkan, ikuti teman-teman. Nih apalagi yang mau kesurupan nih. Wahai jin terlaknat yang ada di dalam tubuh saudaraku, silakan keluar ya. Teman-teman yuk, yang masih ada reaksi yuk ucapkan nih. Ucapkan. Teman-teman bisa nyuruh nih. Harus dengan ini ya, dengan perintah yang kuat. Jadi jangan berlemah lembut dengan mereka. Cucu gimana? Buang air? Oh ya, dilanjutkan, diminumkan ya. Airnya itu bisa diminumkan ya kepada keluarga kita. Jadi silakan teman-teman. Ya, yang masih ada reaksi nih, yuk, yang masih ada reaksi, yang masih mual, masih muntah-muntah, terus yuk. Jadi, saya dari Jogja, Kak Amel, ya, saya di Jogja, yang mau terapi langsung boleh, yang mau datang ke tempat langsung boleh, gratis ya teman-teman ya. Bayarnya pakai doa. Yang mau datang ke Jogja langsung boleh, gratis, bayarnya pakai doa. Doa biar kita bareng-bareng masuk surga, ya, biar kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, seperti itu ya. Buat suami boleh, ya. Buat suami boleh, silakan. Yuk, ucapkan, wahai jin terkutuk yang ada di dalam tubuhku keluar. Terus tepuk-tepuk. Jogjanya Jalan Imogiri Barat, Kak. Nanti di map cari saja Griya Ngoto Asri. Griya Ngoto, Ngoto, ya. Ngoto Asri. Yuk, silakan, ya. Tiba-tiba meriang. Nah, tiba-tiba meriang nih.
diminum airnya. Ya, urut perutnya, wahai jin terkutuk silakan kamu keluar. Wahai jin terkutuk silakan kamu keluar, ya. Jadi komunikasinya dengan makhluk yang ada di dalam tubuh. Siapa tahu ada gitu ya. Jadi kita memang nggak bisa komunikasi, kita hanya mengira-ngira saja, siapa tahu ada, maka kita bisa memerintahkan. Dan mereka itu lemah, teman-teman. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, keluarkan jin yang ada di dalam tubuhku jika ada. Seperti itu ya. Kalau diperintahkan, bismillah Allahu Akbar, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, tiupkan. Itu nanti langsung keluar semua tuh biasanya. Terus, ya, yang mau diterapi, ya ini sedang kita terapi, begitu ya. Terus, silakan teman-teman, yang punya masalah penyakit hati ini seringkali nih teman-teman ya. Jadi gangguan paling utama itu sebenarnya dari dalam diri kita. Jadi perhatikan teman-teman, gangguan paling utama ya itu ada di dalam diri kita. Insya Allah ya, Al-Quran itu sebagai asyifa, bisa untuk terapi berbagai macam sakit medis maupun non-medis. Nah, termasuk anak, Kak Boba, nanti masuk ke akun saya yang lain, ya, yaitu akun Child Dream Official namanya. Child Dream Official itu khusus membahas tentang persoalan anak, begitu ya. Silakan teman-teman nanti bergabung di akun Child Dream Official. Badan sakit semua, yuk kalau yang badan sakit semua, besok airnya dicampur ke air, ke bak mandi ya, untuk mandi. Besok mulai jam 5.45, pagi mulai jam 5.45 WIB. Gitu ya. Nah silakan teman-teman yang punya masalah hati nih, biasanya punya masalah nih, yang muntah-muntah, yang mual, itu biasanya punya penyakit hati. Ya, merasa terdolimi, merasa disakiti, merasa ditinggalkan orang-orang terdekat, ya. Terus sering disakiti, sering baperan, galau, sering ngelamun sendiri, ya kan? Ada yang merasakan seperti itu? Nah, bagi teman-teman yang punya berbagai macam masalah kehidupan, ya, saya sudah menuliskan sebuah buku terapi, teman-teman. Saya sudah menuliskan buku terapi. Ini buku insya Allah, ya, kalau teman-teman praktekkan, itu banyak keajaiban yang akan teman-teman dapatkan. Ya, termasuk untuk penyakit ain. Ya, biar teman-teman selesai hatinya sehat, bahagia. Ini ada buku yang saya tulis. Ini tulisan saya sendiri. Ya, 7 metode terapi langit. 7 metode terapi langit. Jadi, yang baru saja kita praktekkan itu baru terapi Al-Quran. Boleh, airnya silakan boleh diminum untuk keluarga. Nah, tiba-tiba nadi berdenyut kencang, belum tentu ya, belum tentu. Itu bisa jadi memang reaksi ayat Al-Quran sedang bekerja gitu ya. Nah, teman-teman, ini buku saya tulis berdasarkan keajaiban yang sudah saya alami. Alhamdulillah, saya banyak merasakan berbagai macam masalah kehidupan, rugi miliaran ya. Terus kemudian punya berbagai masalah penyakit, kemudian masalah rumah tangga, dan alhamdulillah dengan amalan-amalan yang saya amalkan sesuai dengan contoh Nabi, lalu saya kemudian merumuskan sebuah terapi. Terapinya ada 7 metode. Nah, terapi Al-Quran yang baru saja kita praktekkan itu baru metode 1 ya. Masih ada 6 terapi yang lain. Ini teman-teman yang nggak suka baca, tenang saja. Air bisa dimasukkan ke galon, silakan. Nah, ini full color ya teman-teman ya. Full color. Dan kemudian banyak gambar, sehingga saya jamin teman-teman insya Allah betah baca sampai ke halaman terakhir. Gitu ya. Oke, yang sudah CO, terima kasih banyak. Ya, selamat mempraktekkan teman-teman. Bagi yang belum memiliki, saya sarankan teman-teman yang punya masalah keluarga, yang punya masalah hutang, yang punya anak berkebutuhan khusus, yang mungkin ada keluhan sakit kronis. Sebentar lagi Kak Amel, sebentar lagi saya sematkan di keranjang kuning. Ya, teman-teman bisa memiliki buku ini. Ya, khusus untuk pembelian malam ini, harga aslinya 250, dapat 4. Ya, dapat 4. Yang pertama adalah ini buku panduannya. Nah, bukan hanya dibaca, tapi ada prakteknya teman-teman. Prakteknya pakai jurnal. Pakai jurnal harian. Nah, ini ada penulisan apa yang harus ditulis, apa yang harus diamalkan ada. Plus kemudian ada buku saku ayat ruqyah dan ini buku zikir pagi sore. Ya, jadi dapat 4. Dan kalau teman-teman CO malam ini itu di 167 teman-teman. Ya, nggak usah 250 tapi 167, dan sebagian keuntungan akan kita salurkan untuk santri di pondok kami, yaitu Pondok Terapi Langit. Mereka belajar ilmu gratis,
belajar Islam gratis, menghafalkan Al-Quran gratis, kita bangunkan pondoknya, kemudian ustadznya kita biayain. Jadi teman-teman dapat pahala jariah tuh. Dengan memiliki buku ini, teman-teman dapat pahala jariah. Ya. Harga asli 250, khusus malam ini 167. Dan plus teman-teman dapat bonus milih salah satu ya. Milih salah satu. Mau air ruqyah atau air zam-zam. Nah teman-teman salah satu waktu dikabulkannya doa adalah ketika minum air zam-zam nih. Teman-teman boleh nanti minum air zam-zam pilih. Atau mau emas ya, logam mulia, mini gold. Atau yang satu ya, parfum ruqyah. Jadi teman-teman milih nanti pas CO. Ini sebentar lagi saya bisa COD. Kalau nggak bisa COD nanti teman-teman silakan DM ya. Teman-teman milih bonusnya nanti pas CO, ditulis ya keterangannya ya. Mau bonus apa? Air zam-zam, dicatat teman-teman. Pilih salah satu. Air zam-zam atau air ruqyah yang langsung saya bacakan doanya. Ini bonus ya. Tidak dijual belikan. Kemudian atau logam mulia atau parfum ruqyah. Parfum ruqyahnya itu sebentar, sampelnya kayak apa ya? Oh pas kebetulan saya nggak bawa sampelnya. Oh seperti ini. Tapi yang kecil ya teman-teman ya. Yang kecil. Jadi ini kan yang ukuran gede. Nanti bonusnya parfum ruqyah yang kecil. Ini parfum ruqyah kasturi dan keuntungan nanti insya Allah kita sebagian kita salurkan. Gitu. Nah yang sudah terima air zam-zam silakan ya diminumkan. Saya coba sematkan. Termasuk kalau teman-teman butuh untuk madu anak, nanti kita sematkan ya. Ini madu anak untuk terapi anak berkebutuhan khusus, untuk kecerdasan juga. Terus kemudian ini untuk rada ramuan ruqyah, teman-teman. Nanti tinggal dipilih ya. Tinggal dipilih, ini sudah dibacakan ayat Al-Quran, ini khusus untuk GERD. Begitu, untuk asam lambung dan gangguan non-medis yang teman-teman alami. Terus yang punya sakit kulit ada barangkali, nanti saya sematkan semua sebentar lagi. Ya. Ini sabun, insya Allah bagus banget untuk penyakit kulit, untuk menghaluskan ya. Banyak manfaat yang sudah berkali-kali ikhtiar dengan salep dan seterusnya. Ini kita punya sabun bagus banget khusus kulit. Saya coba sematkan ya. Setelah disematkan, saya berhenti menjelaskan karena khawatir pelanggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman khusus malam ini ya. 3 menit saja teman-teman ya. 3 menit saja. Yang belum saya jawab pertanyaannya silakan bisa DM ya teman-teman ya. Silakan bisa DM. Silakan bisa DM. Oke. Silakan bisa di CO di keranjang kuning hanya untuk anak kecanduan handphone nanti masuk ke akun satunya ya Kak. Itu insya Allah bisa kita bantu nanti. Tapi pakai terapi. Sebentar. Saya sematkan dulu di keranjang kuning. Silakan teman-teman bisa CO di keranjang kuning. Bisa CO di keranjang kuning. Saya sedang sematkan ini beberapa produk-produk. Ya, silakan bisa di CO ya. Silakan teman-teman. Yang nanti kalau sudah CO, nanti teman-teman masuk ke dalam grup khusus ya, masuk ke dalam grup khusus. Begitu. Untuk anak kecanduan handphone nanti terapinya adalah masuk ke terapi ini, akun Child Dream Official, teman-teman. KS2 Kids Store, cari akun Child Dream Official. Buku sudah ada ya di keranjang kuning. Kak siapa nih? Kak Mariani. Ya. Silakan Kak Mariani. Di akun Child Dream Official kita akan ini ya. Membahas tentang khusus anak. Begitu. Madu ruqyah. Madu ruqyah ada Kak. Kak siapa? Kak Juli. Madu besarnya 267. 267 teman-teman. Madu besarnya 267. Ya. Saya sematkan ya kalau yang butuh garam. Saya sematkan. Sebentar. Garamnya di mana ya? Garam. Garamnya ada di... Yuk, 2 menit lagi teman-teman. Iya, sudah.
Garamnya 67.000. Ya, garamnya 67.000, ukuran kecil yang 500 gram. Madu ini, nah ini ya, madu ini insya Allah komposisinya adalah, ini madu komposisinya madu murni multiflora, kemudian ekstrak daun bidara, kemudian ekstrak habatus sauda. Terus ini menjaga imunitas badan bagi teman-teman yang mungkin ada keluhan GERD ya, asam lambung, ini insya Allah bisa membantu meringankan. Bukunya buku terapi langit teman-teman, sudah saya sematkan coba ya, saya sematkan bukunya terapi langit. Buku terapi langit di mana ini bukunya? Oke, ini saya sematkan nih bukunya ya. Silakan, bukunya sudah saya sematkan. Terima kasih banyak. Untuk pilihan bonus nanti bisa dikasih keterangan atau japri ya, dikasih keterangan atau japri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah CO. Mudah-mudahan menjadi sarana solusi masalah teman-teman semuanya. Mudah-mudahan berkah ya, dilancarkan rezeki teman-teman semuanya. Terus besok kita live jam berapa? Jam 5.45 ya. Oh, untuk masalah Kak Anci itu pakai ini, Kak. Ya, masalah Kak Anci pakai ini nih. Miss Toharo. Seperti itu. Miss Toharo. Ini banyak testimoni insya Allah. Ada di keranjang berapa tuh? Coba cari ya, yang gambarnya seperti ini. Oke, teman-teman. Sudah terapinya, sudah. Insya Allah besok jam 5.45. Saya undur diri dulu ya teman-teman ya. Yang belum sempat CO, silakan teman-teman bisa DM. Yang belum CO, silakan teman-teman bisa DM. 1 menit lagi. Saya izin undur diri teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang masih setia menyimak live ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu besok 5.45. Mudah-mudahan lancar rezeki untuk teman-teman semuanya. Sehat, mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang butuh konsultasi ke sini nih. Yang mau ikut jualan produknya bisa ke sini ya. Yuk dicatat dulu nomornya. Teman-teman nanti akan saya ajarin bagaimana mendapatkan penghasilan yang berlimpah untuk melunasi hutang, untuk bikin masjid, bikin pondok, itu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok 5.45.